Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau datang menyembah Engkau, kami mau datang meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah setiap jemaatmu yang hadir Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kehadiran-Mu di tempat ini membawa kami untuk semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan yang hadir saat ini Tuhan boleh meninggikan Engkau, boleh menyembah Engkau Tuhan. Dengan satu hati, dengan satu roh, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian. Masuk di hadirat-Mu. Good.
kami percaya Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Mari jemaat yang siap bersorak sama-sama dengan saya katakan. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, "Asalku berdiam."
Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup saya. Yesus luar biasa dalam hidup saya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami tidak dapat lupakan Tuhan setiap kebaikan dalam hidup kami. Pengorbananmu yang mulia menjadikan hidup kami lebih berharga. Terima kasih. Mari Bapak kita bersama kecil. Kenapa lupakan kebaikan yang ku terima? Kenapa
Kami percayakan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kami percayakan anugerah-Mu bagi kami. Kami percayakan semua hal yang terbaik yang Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami yakin akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu baru bagi kami setiap pagi ya Tuhan. Tidak pernah habis, tidak pernah berkesudahan. Sangat besar buat kami umat-umat-Mu. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan akan terus menyertai kami, memberkati kehidupan kami, menyatakan anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan memberikan kekuatan, nasihat, tuntunan kepada kami untuk dapat memahami kehendak-Mu yang sempurna bagi kami, dan kami dapat menyelesaikan tujuan Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi kami di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap dengar firman katakan bersama saya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan penyampaian dari Ketua GBI Indonesia. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda semuanya. Nah, pada bulan ini kita membahas tentang integritas yang kita harus miliki dalam dunia pekerjaan. Saya percaya setiap orang Kristen harus bekerja untuk mendapatkan uang dan membiayai keluarganya. Tetapi di dalam pekerjaan itu kita harus memiliki kinerja yang baik, attitude yang benar, dan juga prestasi yang dapat dibanggakan. Kalau saya baca dalam Alkitab, Yusuf adalah seorang yang berprestasi, penuh hikmat Tuhan dan rajin, sehingga dia dipercaya menjadi raja muda di Mesir. Karena dia bisa mengelola gandum Mesir, sehingga orang-orang Mesir dan yang lain tidak usah mati kelaparan, karena ada hikmat untuk bisa mengatasi semuanya itu. Daniel juga adalah seorang pekerja yang luar biasa, sehingga dia diangkat menjadi Perdana Menteri di dalam kerajaan Babilonia dan juga Media Persia. Karena apa? Dia jujur. Raja tidak pernah dirugikan karena apa yang dilakukan. Dia nggak usah takut KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, karena waktu diteliti nggak ada kesalahannya ya, saudara. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kita ini harus memiliki integritas, tetapi juga prestasi yang dapat dibanggakan. Saya percaya kalau kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus, hidup sesuai dengan firman, menjaga hati supaya selalu benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang pernah memakai Yusuf, Tuhan yang pernah memakai Daniel, engkau juga bisa dipakai Tuhan di marketplace untuk menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat di tengah masyarakat. Dan biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan ketika kita hidup benar-benar sesuai dengan firman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, di bulan ini kita akan berbicara tentang membangun karakter di dalam pekerjaan kita. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Mari kita baca dalam kitab Kejadian. Hari ini kita akan belajar tentang
Kita akan belajar tentang seorang yang bernama Yusuf. Mari kita buka Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian 39, kita akan baca mulai ayat yang pertama sampai beberapa ayat selanjutnya. Kejadian 39 ayat 1 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Katakan amin untuk firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harapan kita sebagai sebuah keluarga atau sebagai seorang pria, seorang wanita, seorang ayah, ibu, ataupun anak-anak adalah kita bisa mencapai keberhasilan di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, kita bisa mengalami peningkatan khususnya di dalam pekerjaan kita masing-masing. Ya, saudara, beberapa di antara kita ada yang memiliki profesi sebagai seorang pegawai negeri, pegawai swasta. Kemudian juga ada yang pengusaha mungkin ada di sini yang melakukan sebuah usaha wira swasta dan sebagainya. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pendeta, dan berbagai macam profesi yang kita miliki. Kerinduan kita melalui pekerjaan kita bisa melihat ada peningkatan, ada berkat, dan dari hasil pekerjaan kita tentunya kita akan menikmati semua yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bukan hanya memberikan kita pekerjaan. Tuhan bukan hanya memberikan kita berkat dalam pekerjaan kita, tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita kuasa untuk menikmati apa yang kita dapatkan, apa yang kita kerjakan. Tuhan ingin memberkati seluruh kehidupan kita. Pekerjaan, bahkan hasil-hasilnya bisa kita nikmati dengan baik. Dan Tuhan ingin membuat semua itu semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin meningkat. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita belajar dari Yusuf. Alkitab mengatakan Yusuf itu dijual, dibawa ke Mesir sebagai budak, ya, oleh orang-orang Midian pada waktu itu. Ketika Yusuf ada bersama kakak-kakaknya yang iri kepadanya karena mimpi-mimpinya, itu menangkap Yusuf, kemudian menjual Yusuf kepada orang-orang Midian pada waktu itu. Yusuf dibawa ke Mesir, kemudian dibeli oleh Potifar menjadi budak di rumahnya. Saudara perhatikan baik-baik. Coba saudara bayangkan bagaimana posisi Yusuf pada waktu itu. Dia bukan bekerja sebagai karyawan di sebuah bank atau di sebuah kantor atau di sebuah perusahaan.
Tetapi dia dibeli sebagai budak di rumah Potifar. Sebagai seorang budak, dia tidak memiliki gaji, dia tidak memiliki hak apa-apa, dan dia hanya akan mengerjakan apa yang dikehendaki tuannya, dan juga tentunya dia akan diberi makan, bukan sebagai imbalan dari pekerjaannya, tapi dia diberi makan supaya besok dia bisa bangun dan dia bisa bekerja lagi. Saudara, itu kehidupannya Yusuf. Saudara, dari situ dia memulai. Ya, kalau kita memulai dari nol, mungkin Yusuf memulai dari minus, saudara. Ya, kalau kita memulai dari 1, mungkin Yusuf memulai dari minus 1. Tetapi Alkitab mengatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf kemudian mengalami peningkatan demi peningkatan. Di sini sudah kita baca bahwa kemudian tuannya itu atau Potifar memberikan kepercayaan kepada Yusuf. Bahkan Alkitab mengatakan Potifar tidak usah mengurus apa-apa lagi. Semua saudaraku yang ada menjadi miliknya Potifar diserahkan untuk dikelola oleh Yusuf. Mungkin awalnya Yusuf ditempatkan di ladang. Dia kemudian berhasil atas semua yang dipercayakan kepadanya. Pada akhirnya Yusuf kemudian ditarik sebagai staf di rumahnya Potifar. Masih sebagai budak, tetapi dia sudah mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, saudaraku, semua urusan yang berhubungan dengan ladang dan rumah diserahkan Potifar kepada Yusuf. Potifar hanya mengurus makanannya sendiri. Pokoknya dia datang, ada makanan, dia nikmati, sesudah itu selesai. Saudara dikasihi Tuhan, setiap kita, saya rindu mengalami keadaan seperti itu. Mengalami peningkatan demi peningkatan di dalam kehidupan kita. Berprestasi di dalam semua yang kita lakukan. Saudara harus merindukan itu. Apapun pekerjaan saudara. Saya bersyukur kalau saya melihat ada orang-orang yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam pekerjaannya. Berprestasi dan menunjukkan hal-hal yang baik dalam pekerjaannya. Itu luar biasa, saudara. Tetapi apa kuncinya di sini? Kemarin saya mengatakan kepada istri saya, Yusuf itu budak, tetapi rasa perdana menteri, saudara. Ada guru, rasa kepala sekolah, ya. Ada karyawan, waktu dia bekerja, kelihatannya dia seperti bos, saudara. Artinya dia memiliki kualitas seperti pemimpin, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya pernah dengar, saudaraku, bahwa ada wali kota, rasa presiden. Yusuf adalah budak, tetapi rasa dari yang Yusuf berikan adalah dia adalah seorang pemimpin sebuah bangsa, pemimpin sebuah negara, bahkan pemimpin dunia. Saya rindu supaya setiap kita seperti itu dalam kehidupan kita. Amin. Walaupun saudara mulai dari nol, tapi saudara menunjukkan kualitas-kualitas yang baik, sehingga saudara mengalami peningkatan demi peningkatan dalam hidup saudara. Tetapi kalau kita baca ayat-ayat ini, apa sebenarnya yang membuat Yusuf berhasil dan mengalami peningkatan dalam hidupnya? Kalau kita perhatikan beberapa ayat yang sudah kita baca, dikatakan di sini ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kemudian ayat yang kelima, ya, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik di rumah maupun yang di ladang. Saudara, apa yang menyebabkan Yusuf berhasil dalam pekerjaannya dan mengalami peningkatan? Kalau kita baca ayat ini, itu adalah penyertaan Tuhan atas kehidupannya.
penyertaan Tuhan atas kehidupannya. Banyak orang yang hebat di dunia ini yang melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan mereka bekerja menghasilkan sesuatu. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, akan sangat berbeda jika kita melakukan pekerjaan kita dengan kualitas yang terbaik, tetapi juga ada berkat Tuhan di atasnya. Alkitab mengatakan, kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan segala penyakit akan Tuhan lalukan dari antaramu. Perhatikan baik-baik. Ada dua macam orang yang bekerja. Ada orang yang bekerja, saudaraku, bersama dengan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Tapi ada orang yang bekerja bukan dengan penyertaan Tuhan. Apa bedanya? Kedua orang ini, dua-duanya bekerja dan menghasilkan makanan. Dua-duanya bekerja menghasilkan uang. Dua-duanya bekerja menghasilkan pakaian. Dua-duanya bekerja menghasilkan minuman. Kedua orang ini bekerja supaya mereka bisa mendapatkan uang dan bisa memiliki perlindungan kesehatan, mungkin ada asuransi dan sebagainya. Kedua-duanya bekerja dan memperoleh hasil. Dan kita anggap saja kedua orang ini memiliki pendidikan yang sama, keterampilan yang sama-sama hebat, saudaraku, dan menghasilkan sesuatu yang sama. Tetapi bedanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang pertama makanannya tidak diberkati. Walaupun dapat makanan, tapi tidak diberkati. Walaupun dapat minuman, tidak diberkati. Walaupun ada bisa memiliki jaminan kesehatan karena dia punya asuransi kesehatan, asuransi, berbagai macam asuransi, tapi tidak diberkati. Hanya berkat Tuhan yang akan membuat pekerjaan kita itu menjadi berbeda dan hasil-hasilnya menjadi berbeda. Kita semua bekerja dan bisa mendapatkan semua itu. Tetapi berkat Tuhanlah yang membuat kita berbeda. Amin, saudara. Berkat Tuhan yang membuat kita berbeda. Dapat makanan, tapi Tuhan berkata, aku akan memberkati rotimu, airmu, dan aku akan melalukan penyakit darimu. Saudara bisa membeli obat. Saudara bisa memiliki jaminan masuk rumah sakit. Ada jaminan kesehatan di sana. Tapi saya mau katakan pada saudara, akan sangat berbeda kalau tangan Tuhan sendiri terulur atas kehidupanmu dan menjaga engkau dari segala penyakit dan melalukan penyakit dari hidupmu. Engkau bisa bekerja dan memiliki uang, memiliki makanan, tapi akan sangat berbeda jika tangan Tuhan ada atas makananmu dan memberikan berkat kepada makananmu. Engkau bisa bekerja dan menghasilkan minuman dan berbagai macam hal-hal yang baik untuk kebutuhanmu, tapi akan sangat berbeda kalau engkau bekerja dan tangan Tuhan ada atasnya dan memberkati semua itu. Yusuf mengalami semua itu. Amin, saudara. Karena itu, walaupun dia seorang budak, dia bisa melakukan pekerjaannya di tengah tekanan, dia bisa berhasil karena ada berkat Tuhan atasnya. Ada penyertaan Tuhan atasnya. Bahkan saudara, penyertaan Tuhan itu bisa dilihat oleh tuannya. Dilihat oleh Potifar. Sehingga Potifar tergerak hatinya untuk memberikan semua yang ia miliki untuk dipercayakan kepada Yusuf, untuk dikelola oleh Yusuf. Waktu bosmu atau pemimpinmu atau siapapun yang menjadi kepala di kantormu melihat engkau bekerja, apa yang ia lihat dari hidupmu? Apakah dia cuma lihat, oh orang ini pintar, oh orang ini ulet, orang ini rajin, orang ini berhasil selalu? Apa sebenarnya yang orang lihat darimu? Bersyukur kalau bos kita lihat kita, wah, baik, pintar, punya strategi dalam pekerjaan dan sebagainya. Tapi bukan hanya sampai di situ yang Tuhan inginkan dilihat oleh pemimpin kita. Saudara,
Tuhan inginkan pemimpin kita bahkan bisa melihat Tuhan menyertai engkau dalam pekerjaan. Alkitab mengatakan, saudaraku, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadilah garam, jadilah terang, sampai orang melihat perbuatan baikmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini yang membuat, saudaraku, Yusuf itu begitu berbeda. Dia disertai Tuhan, tapi juga dikatakan Alkitab, penyertaan Tuhan atasnya bisa dilihat oleh orang, terutama orang yang memimpin dia. Saya rindu, saudaraku, di tempat saudara bekerja, saudara bisa menjadi seperti Yusuf. Waktu saudara bekerja, orang melihat Tuhan bersama saudara. Kenapa Potifar bisa melihat Tuhan bersama dengan Yusuf? Yusuf itu budak, tapi saudaraku, dia melihat kenapa Yusuf selalu berhasil. Tentunya ada sesuatu yang berbeda dengan Yusuf. Dan saya melihat, saya percaya, saya tidak tahu apa yang dilihat oleh Potifar, tapi Potifar kemudian mengambil kesimpulan, ada sesuatu yang berbeda yang menyertai dia. Ada Tuhan yang besar yang menyertai dia. Dan Alkitab mengatakan, bukan hanya Potifar bisa melihat, Alkitab juga merasakan. Potifar bisa merasakan efek penyertaan Tuhan atas hidup Yusuf. Alkitab mengatakan, sejak Yusuf memegang kepercayaan dalam rumahnya Potifar dan di ladangnya, rumah itu diberkati oleh Tuhan. Saudara, biarlah kehadiran kita di kantor kita, di tempat kita bekerja, akan membawa berkat untuk tempat pekerjaan kita. Jangan sampai kita hadir di situ jadi rugi, bukan untung malah buntung, saudara. Ya, biarlah kehadiran kita dimanapun kita pergi memberikan solusi bagi kantor kita, bagi tempat kita melakukan pekerjaan kita, dan diberkati tempat di mana kita bekerja. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Tuhan menyertai kita. Amin. Jangan andalkan kekuatan saudara. Jangan andalkan kepintaran saudara. Andalkan Tuhan yang berjanji menyertai saudara. Apa kuncinya penyertaan Tuhan bagi Yusuf? Kita lihat. Mari kita buka Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal 37. Kita baca ayat yang pertama. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, cobalah dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Dan seterusnya, saudara akan melihat di situ bagaimana Yusuf menceritakan mimpinya. Saudara dikasihi Tuhan, hal pertama kunci penyertaan Tuhan dalam hidup saudara adalah, saudaraku, hati. Katakan hati. Ya, hati yang percaya, hati yang percaya kepada rencana Tuhan yang indah
untuk kehidupan kita. Alkitab mengatakan bahwa rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Aku memiliki rancangan kepadamu, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan hari depan yang penuh harapan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan di sini, Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan tentunya, tentang masa depannya, tentang rancangan yang Tuhan ingin dicapai oleh Yusuf pada waktu itu. Alkitab menulis, saudaraku, arti dari mimpi Yusuf, dia akan menjadi penguasa dan semua saudara-saudaranya akan sujud menyembah dia. Itu arti dari mimpi Yusuf. Dan apakah itu segera terjadi? Tidak segera terjadi. Usia Yusuf baru 17 tahun waktu dia dapatkan mimpi itu. Dan kemudian dia baru menerima hasil dari mimpinya itu usianya kira-kira 30 tahun. Jadi ada kurang lebih 13 tahun dia menanti sampai janji itu digenapi atas hidupnya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf tidak pernah melupakan mimpi tersebut. Yusuf tetap percaya kepada arti dari mimpi tersebut. Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidupnya. Walaupun yang dialami oleh Yusuf, yang pertama dikatakan di sini, saudara-saudaranya mulai membenci dia ketika dia mulai menceritakan arti mimpinya itu. Dia menceritakan mimpinya itu kepada mereka. Dia menceritakan tentang rencana Tuhan bagi hidupnya. Saudara-saudaranya membenci dia. Kemudian saudara-saudaranya menangkap dia, membuang dia ke dalam sumur, kemudian menjualnya sebagai budak. Saudaraku, di dalam perbudakan itu dia melakukan yang terbaik. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Dia difitnah oleh istrinya Potifar, masuk ke dalam penjara. Sudah masuk ke dalam penjara, dia tolong kepala penjara, dia tolong 2 orang yang datang, yang masuk penjara, 1 juru minum, 1 juru roti. Dan dia berpesan bahwa tolong ingat kepada saya. Saya ini dimasukkan ke sini karena difitnah. Tetapi orang yang dia tolong sudah melupakan dia. Firman Tuhan berkata, 2 tahun kepala juru minum itu tidak ingat lagi dengan Yusuf. Dan dia tidak menyampaikan kepada Firaun apa yang terjadi dengan Yusuf, padahal dia sudah ditolong oleh Yusuf. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan begini pada saudara. Ketika kita bekerja, pasti akan ada orang yang iri dengan kita, bukan? Ada orang yang tidak suka dengan kita, mulai menceritakan kejelekan kita, keburukan kita, bahkan memfitnah kita. Bukan hanya itu, mereka menjebak kita dan menjerumuskan kita. Kadang-kadang dalam pekerjaan seperti itu, saudara. Mereka berusaha untuk menjatuhkan kita, memfitnah kita. Bahkan kita sudah buat baik sama mereka, mereka lupa apa yang kita buat. Mereka lupa sama kita. Tapi saya mengatakan pada saudara, apapun yang kau alami dalam pekerjaanmu, ingatlah selalu bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah untuk hidup saudara. Amin, saudara. Bukan hanya ingat, tetap percaya kepada rancangan Tuhan. Sebab kalau kita tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita, kepada rancangan yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita, maka respon kita terhadap semua hal yang terjadi akan berbeda. Saudara, waktu orang mencaci, memaki kita, menghina kita, menganiaya kita, waktu orang memfitnah kita, waktu orang membenci kita, waktu orang menjerumuskan kita, apa respon kita? Kalau kita tidak percaya kepada janji Tuhan, kita pasti akan pahit, kita pasti akan sakit hati, kita pasti akan kecewa, kita pasti akan marah. Dan Alkitab mengatakan, kemarahan hanya akan menghasilkan dosa. Saudara, pulang dari kantor tempat saudara bekerja, apa yang saudara ceritakan kepada istri Anda? Pulang dari kantor tempat saudara bekerja, apa yang kau ceritakan kepada suami, kepada anak-anakmu? Aduh, kita bos itu bikin jengkel. Aduh, kita
teman itu fitnah saya, biar dia mati saja. Saudara. Aduh, begini-begini. Semuanya sudah mulai keluar yang pahit. Akhirnya di rumah, telinga istri atau telinga suami hanya menjadi tempat penang. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Saya berkati dia. Sebab saya percaya kepada firman Tuhan. Amin, saudara. Tapi jangan sampai pulang kita balas sama dia. Nanti kau lihat, Pak, saya balas sama dia. Dia bikin begini sama kita bikin lebih jahat sama dia. Saudara, dimanapun saudara berada, saudara berusaha berbuat baik, akan ada orang yang iri, yang dengki, dan mau menjatuhkan saudara. Jangankan di kantor, saudara, di gereja begitu. Saudara, jangankan pekerjaan sebagai karyawan di mana di sekuler, saudara bekerja sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai apapun juga, saudara akan mengalami itu. Ya, tidak ada satupun tempat di mana saudara akan selalu menerima yang baik, feedback yang baik dari orang baik. Nah, kalau saudara tidak percaya pada janji Tuhan, apa yang akan terjadi? Marah, kecewa, sakit hati, dendam, pingin balas, umpatan keluar, makian keluar, kutukan keluar dari mulut kita. Kalau Yusuf setiap hari mengutuk, setiap hari mengatakan kebencian, setiap hari luka hatinya, saya percaya Yusuf tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Kalau Yusuf setiap hari marah, saya percaya Yusuf tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Ada di sini yang masih marah sama bosnya karena bosmu jahat kepadamu. Ada yang marah sama temannya karena temanmu jahat kepadamu. Hari ini tinggalkan amarahmu, tinggalkan panas hatimu, karena amarah dan panas hati tidak akan mengerjakan apa-apa. Amin, saudaraku. Amarah dan panas hati akan membawa kepada dosa. Itu aja kata firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi, orang yang mengampuni, orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan, pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara, tidak ada satupun kejahatan yang bisa kalah dengan kejahatan. Saudara mungkin berkata, kalau dia bikin jahat saya seperti ini, saya akan balas yang jahat 7 kali kepadanya. Akhirnya saudara berkata, saya pasti menang dari orang itu. Bahkan pepatah Indonesia mengatakan, yang kalah jadi apa? Jadi abu. Yang menang jadi arang, sama-sama tak bakar, sama-sama hitam. Saudara. Karena itu saya mengatakan pada saudara, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagaimana kita bisa tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan? Jaga hatimu, tetap percaya kepada janji Tuhan. Saudara, Yusuf waktu itu tidak punya Alkitab. Perhatikan, Yusuf tidak seperti saya dan saudara, sudah punya Alkitab. Yusuf waktu itu tidak ada ibadah setiap minggu di mana pendeta berkhotbah menyampaikan janji Tuhan kepada dia. Tidak. Modal Yusuf cuma satu, ayahnya. Saudara, Yakub. Yusuf itu dekat dengan Yakub. Dia anak yang dikasihi. Tiap hari, saya percaya tiap hari Yakub panggil, "Sob, sini. Sini papa mau cerita sama kamu tentang Tuhan. Tuhan telah memilih papa dan papa diberkati oleh Tuhan. Tuhan telah berjanji berkat Tuhan seperti ini untuk papa. Kamu harus percaya kepada Tuhan." Yusuf sangat senang tentunya mendengar cerita-cerita dari ayahnya. Pada akhirnya Yusuf sendiri mendapatkan mimpi dari Tuhan tentang rencana Tuhan buat dia. Saudara berkata, saya tidak dapat mimpi. Saudara tidak perlu dapat mimpi, baca saja Alkitab ini. Amin, saudaraku. Saudara tunggu-tunggu mimpi. Oh, saya mau mimpi jadi presiden, tidur aja terus. Baca Alkitab. Amin, saudaraku. Dan di Alkitab ini tertulis semua rencana Tuhan yang baik untuk hidup saudara. Dia akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun, kata Alkitab. Amin. Dia akan memberkati engkau, dia akan menyertai engkau, dia akan mengasihi engkau, dia akan menyatakan semua itu kepadamu. Baca Alkitabmu dan percaya kepada apa yang ditulis oleh Alkitab. Percaya semua rancangan Tuhan yang ada di firman Tuhan.
Sebab aku ingin mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata firman Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, tetaplah percaya kepada rancangan Tuhan bagi hidup saudara. Saya yakin dengan membaca Alkitab, saudara akan bisa, saudaraku, melihat janji Tuhan yang luar biasa, mimpi dan kerinduan Tuhan bagi hidup saudara. Ya, saudara percaya